Halo, perkenalkan nama saya Kathleen Tania dari jurusan IBM UC Online angkatan tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dari beberapa indikator makroekonomi yang ada di Indonesia dan Vietnam pada tahun 2023. Saya akan membandingkan perbedaan pada setiap kebijakan makroekonomi, sistem perekonomian, dan bagaimana pertumbuhan ekonomi makro dari dua negara tersebut. Mengapa saya membandingkan Indonesia dengan Vietnam? Karena Indonesia dan Vietnam memiliki karakteristik yang cukup mirip, sehingga mudah dibandingkan. Karena sama-sama dari negara berkembang di Asia Tenggara, memiliki jumlah penduduk yang besar dan menjadi tujuan investasi asing. Selain itu, analisis ini dilakukan untuk melihat perbedaan dan persamaan indikator ekonomi utama, seperti pertumbuhan PDB, inflasi, pengangguran, nilai tukar, ekspor-impor, dan tingkat investasi. Dari perbandingan ini, kita bisa mengetahui negara mana yang lebih cepat bertumbuh, lebih stabil, atau lebih menarik bagi investor di saat masa-masa transisi pasca pandemi di tahun 2023. Dari data yang saya ambil, berdasarkan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan se-Asia Tenggara, Indonesia memiliki jumlah yang lebih tinggi dibandingkan Vietnam. Walaupun Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif, nyatanya pemerataan dalam pertumbuhan tersebut belum benar-benar merata dan hanya terpusat di beberapa area di Indonesia. Selain itu, struktur perekonomian Indonesia yang didominasi oleh sektor informal yang tidak padat karya menyebabkan banyak UMKM yang bertumbuh namun tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Berbeda halnya dengan Vietnam yang memiliki struktur perekonomian yang didominasi oleh industri manufaktur yang pasti menyerap tenaga kerja lebih masif, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh area melalui efisiensi birokrasi. Rentang tahun 2022 hingga tahun 2024, data mencatat bahwa Vietnam merupakan negara Asia Tenggara yang memiliki angka inflasi stabil, yaitu di kisaran angka 3%. Sedangkan Indonesia berhasil menekan angka inflasi dari 5,51% pada tahun 2022 turun hingga menjadi 2,61% di tahun 2023. Dari penurunan signifikan ini yang terjadi di Indonesia dan stabilitas yang dijaga secara konsisten oleh Vietnam, dapat disimpulkan bahwa kebijakan makroekonomi khususnya pengendalian inflasi berjalan dengan efektif. Pada tahun 2023, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dikarenakan pencabutan regulasi PPKM pada akhir tahun 2022. Penyumbang utama dari pertumbuhan ini adalah peningkatan dari konsumsi rumah tangga dan investasi yang mulai masuk di Indonesia pasca pandemi. Sedangkan Vietnam meskipun mencatat PDB dengan nilai pertumbuhan yang setara dengan Indonesia, yaitu di angka kisaran 5,05%, namun lebih cenderung fluktuatif dikarenakan ketergantungan yang tinggi pada sektor ekspor. Pada tahun 2023, nilai tukar rupiah berada di kisaran 14.800 hingga 16.900 per dolar Amerika. Sedangkan dong Vietnam berada di kisaran 23.200 hingga 23.600 Vietnam dong per dolar Amerika. Pergerakan nilai tukar di kedua negara dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global seperti kenaikan suku bunga Amerika Serikat, inflasi, dan perubahan arus investasi internasional pasca pandemi di tahun 2023. Di Vietnam, stabilitas nilai tukar lebih banyak ditopang oleh sektor ekspor dan tingginya penanaman modal asing, khususnya pada industri manufaktur. Dalam hal ini, Vietnam dapat dikatakan memiliki nilai lebih dalam hal penanaman modal asing dikarenakan birokrasi yang efektif, infrastruktur yang memadai, serta stabilitas politik yang tinggi. Sedangkan Indonesia, stabilitas nilai tukar didukung oleh besarnya konsumsi domestik, kebijakan Bank Indonesia, serta masuknya investasi pada sektor digital.
infrastruktur, dan industri. Dalam hal investasi, Indonesia kuat di penanaman modal dalam negeri karena market driven ya, yang didominasi oleh pelaku lokal dan UMKM. Hal ini yang membuat pertumbuhan di Indonesia cukup moderat dibandingkan Vietnam. Namun, positifnya adalah tidak terlalu sensitif terhadap kondisi ekonomi global seperti Vietnam. Secara keseluruhan, Indonesia dan Vietnam memiliki pendekatan makroekonomi yang berbeda. Indonesia lebih mengandalkan konsumsi domestik untuk menjaga stabilitas ekonomi, sedangkan Vietnam lebih bertumpu pada sektor industri dan ekspor untuk mendorong pertumbuhan. Perbedaan strategi ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi tantangan ekonomi sesuai dengan kondisi dan tujuan pembangunannya. Oleh karena itu, keberhasilan ekonomi tidak hanya dilihat dari besarnya pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan negara untuk menjaga stabilitas, berinovasi, dan menghadapi krisis dalam jangka panjang. Sekian dari presentasi yang bisa saya paparkan. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih.